Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kembali lagi ke podcast Department of English Education. Selamat pagi dan sebelumnya perkenalkan saya Ardian Gasan Syahragi selaku host pada podcast hari ini. Dan ya benar, kita kali ini kedatangan narasumber salah satu tamu kita, yaitu mahasiswa program studi kita. Nah, program studi ini tuh mahasiswanya tuh habis dari Turki guys. Dan ya kita bakal mengulas tentang dia. Oke, jadi siapa nih namanya? Oke, bisa perkenalan dulu kan Mbak? Hai Hardian. Halo. Hai semuanya. Aku Intan Eriantini, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi Mbak Intan ini semester berapa ya? Saat ini aku semester 8, sedang proses untuk penyusunan skripsi. Wah, berarti Mbak Intan ini semester 8 dan sedang menyusun skripsi guys, seperti itu. Bener banget. Oh ya, sebelum kita lebih lanjut tentang apa sih yang kemarin Mbak Intan itu ikutin di Turki kemarin, bisa ceritain dulu dong Mbak, kesibukan saat ini tuh apa aja Mbak Intan? Kesibukan aku saat ini selain menjadi mahasiswa semester akhir yang kerjanya cuma tugas garap skripsi doang. Akhir-akhir ini aku aktif dalam komunitas yaitu Klub Belajar Bersama Indonesia yang itu fokusnya dalam persiapan untuk pelatihan beasiswa S1 sampai S3 baik dalam maupun luar negeri. Gitu sih kesibukannya akhir-akhir ini. Oh, berarti selain mengerjakan skripsi ada komunitas tersendiri yang Mbak Intan ikutin ya tentunya ya? Iya, karena kita harus mengeksplor diri kita, nggak harus dunia kampus juga. Jadi teman-teman harus eksplor diri teman-teman di luar kampus tuh gimana gitu. Oh iya, bener banget. Berarti emang kita tuh harus aktif jadi mahasiswa ya, karena bener. Kita punya privilege sebagai mahasiswa dan kita harus gunakan itu semaksimal mungkin. Iya. Oke, terus kemarin selain ikut komunitas, Mbak Intan ini kan abis balik dari Turki ya. Nah, itu apa sih Mbak nama programnya dan kayak apa sih bisa diceritakan ke kita nggak? Oke, jadi nama programnya itu International Movement. Jadi kegiatan internasional yang diadakan kemarin tuh di Turki, di Istanbul selama 1 minggu atau 7 hari lah kurang lebih. Oke, berarti itu ke Turki tepatnya di Istanbul selama kurang lebih seminggu gitu ya? Iya, seminggu. Oke, oh ya, International Movement itu jadi tuh programnya tuh ngapain aja sih Mbak kira-kira? Di program International Movement itu kegiatan intinya ya, selain kita mengeksplor gimana Turkinya, jadi kegiatan intinya ada 2, yaitu kita mempresentasikan karya ilmiah kita atau paper kita di depan para juri, dan juga yang kedua itu ada kegiatan project sosial, jadi kita ada diberi kayak tantangan-tantangan gitu, jadi itu 2 kegiatan intinya gitu. Berarti ada proyek sosial tersendiri nih. Oh ya, berarti sebelum proyek sosial kan pasti kan ada kayak pendaftarannya bagaimana dan juga syarat-syaratnya nih. Proyek sosial itu berarti masuknya ke salah satu syarat pendaftaran atau bagaimana nih? Bukan, jadi gini, sebelum ikut join itu, jadi ada persyaratannya itu kita ngisi formulir dulu. Nah, di dalam formulir itu ada namanya kayak dia bakal minta tentang motivation teman-teman. Jadi persyaratnya itu teman-teman menjelaskan dulu kenapa sih pihak panitia itu mau meloloskan teman-teman. Jadi teman-teman harus menjelaskan alasan secara jelas teman-teman untuk join program itu, dan ada kayak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Oh, berarti sebelumnya itu ada ngisi formulir terlebih dahulu nih Kak? Iya benar, ngisi formulir. Oh ya, formulirnya itu berarti apa aja sih, dan itu pasti kan juga salah satu syarat administrasi kan? Iya, jadi itu namanya seleksi berkas guys. Jadi formulir itu seleksi berkas. Ya isinya kayak biodata teman-teman, ngejelasin pengalaman organisasi, ngejelasin tentang motivation letter. Itu yang paling penting sih, motivation letter sih. Ya jadi dalamnya tuh kayak jelasin siapa sih teman-teman, siapa sih kamu sebenarnya. Jadi kamu jelasin tentang pengalaman kamu, baik mungkin kamu punya pengalaman lomba atau pengalaman kerja gitu, itu jelasin. Tapi jangan insecure, karena kalaupun teman-teman gak punya pengalaman, teman-teman bisa melibatkan kayak kemauan teman-teman kalau membuktikan mungkin lewat program itu teman-teman bisa menciptakan atau mencetak
prestasi terbaik atau prestasi terbaru dalam hidup teman-teman gitu. Nah benar banget, berarti kalau misalnya kita belum punya prestasi nih, nah justru dari kita mengikuti program kayak gini itu bakal mencetak prestasi tersendiri dong bagi kita. Iya, benar banget. Oh ya, berarti abis seleksi administrasi, seleksi selanjutnya itu wawancara? Iya, jadi ada 2 tahap, seleksi berkas sama seleksi wawancara. Nah, di dalam wawancara pun juga itu akan membahas tentang esainya teman-teman. Oh berarti wawancara itu tuh bakal mengulik tentang isai yang sudah Mbak Intan buat kayak gitu ya? Ya, lebih membahas tentang esai teman-teman, terus sama nanti mungkin dia akan menggali lagi informasi lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kayak membahas tentang kenapa kamu mau ngikutin program itu. Oh berarti lebih ke personal juga nih selain isai juga kan kayak Iya, gitu. benar. Oh ya berarti Mbak Intan ini udah lolos administrasi, udah lolos wawancara dan juga isainya sendiri berarti sudah mendapatkan poin dari pihak sana dong. Ya, jadi ya udah nanti tinggal maju aja gitu. Tinggal tinggal lanjut ke Turkinya aja nih berarti. Iya, benar. Karena dia lolos berarti kan emang sudah maju nih, udah. Iya. Iya gitu kan. Oke berarti kegiatannya di sana itu ngapain aja yang selama seminggu tadi? Jadi kegiatannya memang seminggu. Berangkat dari Indo ya 10 hari sebenarnya, tapi kegiatannya seminggu. Itu ada kegiatan intinya selain kita mengeksplor Turki sendiri, kita kegiatan intinya yang tadi kita presentasiin tentang esai kita, memaparkan tentang paper kita, dan yang kedua itu ada kegiatan tentang social project. Jadi ya nanti ada social projectnya ya di Turki gitu. Berarti itu kita mempresentasikan esai kita yang sudah kita buat di Turki gitu Kak? Iya benar. Oh ya, social projectnya itu apa aja Mbak? Social projectnya itu ya teman-teman tahu nggak? Jadi kita tuh kayak dikasih tantangan. Jadi ada tantangan tuh. Kan kita tuh nggak tahu tuh bahasa Turki. Jadi orang Turki tuh lebih bisa nggak bisa bahasa Inggris guys. Nah kamu dikasih tantangan di situ. Ada suatu project. Ada kita jadi kayak dikasih panduan. Jadi kita menyelesaikan tantangan tuh kayak gimana bakalan kalau misalnya kita bakal tinggal di Turki tuh sendirian tuh gimana. Jadi kita kayak naik tram, naik metro, naik kereta api itu sendirian ataupun naik bis. Nah itu caranya gimana tuh di Turki. Nah nanti misalnya dikasih tahu tuh, kamu habis ini ke tempat misalnya Gulhane, kamu habis ini ke tahu penaklukan Konstantinopel? Oh yang Nah itu ke kan. siapa sih Muhammad Al-Fatih ya? Nah kita ke makamnya Muhammad Al-Fatih caranya gimana? Ya udah kamu pakai Google Map dan kamu harus tahu tuh transportasinya tuh naiknya apa, karena kita nggak punya ini kan kendaraan kan. Gimana cara kita sampai ke sana gitu, Nah sampai ke iya tujuannya? sosialnya tuh seperti itu dan seru banget sih, gila kita di Galata Tower itu sambil nyanyi lagu Indonesia, gila, dan banyak banget bule-bule yang ngerekam dan minta foto bareng gitu, kayak orang Indonesia ya, iya orang Indonesia kayak gitu, kayak mempromosikan Indonesia tuh kalau mahasiswa Indonesia ada di sini gitu. Jadi social project itu lebih seperti itu, lebih kayak kita masuk ke culture dan lingkupnya di Turki itu seperti apa gitu. Oh berarti langsung masuknya tuh kayak main gitu loh, langsung bagaimana sih kita mencapai suatu tempat itu dan bagaimana cara kita ini tuh lebih ke bertahan hidup juga gitu loh ternyata jadi social kayak, projectnya. ya kayak survive gak sih, kayak gimana? survive banget. Ya. Nanti kalau misalnya jadi mahasiswa Turki di sana, jadi kamu udah tahu tuh, bener banget. caranya kayak gini loh kalau kita mau pergi ke sini gitu. Itu sih yang bisa kita dapetin gitu kalau ikut dengan social project kemarin. Malah kita udah nggak ada culture shock juga gitu loh. Iya gitu. Bisa dibilang kayak gitu karena kita udah mengetahui terlebih dahulu nih dari kita mengikuti program international movement ini kayak gitu. Berarti social projectnya itu beberapa tempat sekaligus gitu ya Kak ya. Kayak misalnya hari ini ke sini, hari kedua ke sini gitu. Ya jadi kayak kita ngerjain tantangan itu ya sekalian untuk mendalami tentang sejarahnya juga. Oh iya, paham. Oh ya, tadi kan sebelumnya kan social projectnya kan juga mempresentasikan isai kita nih. Nah, isai Kak Intan ini apa aja sih? Jadi isai aku membahas tentang equality of education atau kesetaraan tentang pendidikan, dan mengkaitkan tentang kondisi ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu gimana caranya buat orang-orang tuh keluar dari jebakan kemiskinan. Dan kita mengangkat aku mengangkat topik dari salah satu topik yang ada di SGDS gitu. Dan aku mengangkat ini sih salah satu komunitas aku, yaitu Klub Belajar Bersama Indonesia. Oh berarti itu topik isainya tentang kesetaraan pendidikan, di mana mengambil sampel atau studi kasusnya itu dari komunitas yang Mbak Intan ikutin ini. Iya, karena ada komunitas itu, ada salah satu, jadi komunitas yang udah aku lagi bangun ini, nah aku kasih tuh idenya untuk aku paparkan di internasional. Kalau ada salah satu peserta kita yang lolos program UGRAD ke Amerika.
Nah, jadi itu yang aku presentasiin kalau ide kita itu patut untuk diangkat, apalagi mengenai tentang kesetaraan pendidikan, bahwa semua orang itu mendapatkan hak pendidikan yang sama. Terus selama kegiatan kemarin tuh Mbak Intan ini dapat apa aja? Apa sih hasil yang didapat Mbak Intan dari mengikuti program di Turki itu? Selain dapat cowok-cowok ganteng ya, aku dapat, alhamdulillah teman-teman. Jadi aku dapat 2 rewards, yaitu sebagai second best presenter dan juga best project delegates. Jadi yang aku presentasiin itu aku dapat itu juara 2 sebagai presenter. Ya tahu kan sendiri, suka bacot, jadi ya kayak gitulah. Gimana? Oh ya, itu sebelumnya itu ada hubungannya ke program studi gitu nggak sih Kak? Kayak misalnya kita minta surat rekomendasi atau apapun itu, dan itu apa aja sih Kak kita minta ke program studi gitu? Bukan, aku nggak butuh rekomendasi ya. Jadi kemarin itu aku ngajuin pendanaan ke kampus, jadi kita pasti ada hubungannya sih. Makanya saya deket sama Bu Syahra itu untuk pengajuan, ngedeketin Bu Syahra untuk pengajuan pendanaan program itu. Jadi kayak ya membuat proposalnya, terus menjelaskan dan ngasih bukti kalau kita tuh keterima program itu, karena aku cuma keterima beberapa persen aja. Jadi aku masih butuh dana kan. Support dari kampus tuh luar biasa banget. Aku terima kasih banget karena Prodi Bahasa Inggris mendukung banget program itu, dan alhamdulillah jadinya pergi ke Turki. Kalau misalnya program Bahasa Inggris tidak mendukung program itu, kayaknya aku harus mati-matian deh cari pendanaannya. Oh berarti Mbak Intan ini ngajuin proposal dana gitu ke Prodi, baru nanti kita juga pasti kan mendapatkan kan gitu kan? Ya, alhamdulillahnya kemarin 100% di ACC. Alhamdulillah banget, akhirnya bisa pergi. Alhamdulillah, berarti ada masukan tersendiri nih buat Mbak Intan gitu di bagian dana dari Nah Prodi. iya, tapi karena adanya pendanaan itu aku jadi harus ekstra ini gak sih, berusaha, karena kalau udah didanain terus nggak menang, rasanya gitu gak sih? Iya bener banget. Iya kan? Kamu pasti ngerasain kan? Kayak kita tuh timbal baliknya tuh apa gitu loh yang bakal kita kasih ke Prodi. Itu poinnya. Jadi kalau kamu udah dibantu sama Prodi, udah dibantu sama kampus, terus kamu kayak main-main selama di Turki kemarin, kayak aku enggak deh. Jadi aku kemarin kayak kerja keras banget gimana jadi menjelaskan paper aku di depan orang. Jadi aku latihan tuh tengah malam, aku latihan. Sumpah aku latihan, aku ngeliatin PPT, aku latihan tengah malam. Aku jam 2 pagi latihan untuk itu, supaya aku menang. Dan ternyata aku nggak expect banget buat menang di best project delegates-nya. Ternyata aku dapet juga gitu. Alhamdulillah banget sih, bersyukur. Tips dan triknya dong Kak, bisa menangin, bisa mengikuti program kayak gitu tuh apa aja gitu? Tips dan trik ya buat teman-teman harus catat nih. Jadi gini, informasi internasional, program-program internasional tuh banyak banget bertebaran. Kalian pasti kita generasi apa sih, Z ya? Iya. Ya, generasi Z itu pasti kan kalian menggunakan teknologi saat ini. Kalian gunain deh. Kalian pasti punya Instagram, kalian pasti punya TikTok, kalian pasti punya yang namanya Twitter. Gunain aplikasi yang kalian punya, sosial media yang kalian punya itu untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Kalau teman-teman lebih aktif, lebih suka kegiatan tentang innovation, atau mungkin tentang karya tulis ilmiah, atau mungkin tentang project bisnis, kalian bisa kayak mengeksplor itu untuk mencari informasi tentang perlombaan itu. Ada banyak banget, dan nanti mungkin aku bakalan ngasih ya link-link yang mungkin teman-teman bisa buka. Nanti aku kasih ke description box setelah ini, mungkin teman-teman bisa lihat gitu. Nanti aku kasih ke tim dari podcast DE ya. Nah, menurut aku teman-teman harus bijak dalam penggunaan sosial media untuk mensupport pengembangan diri teman-teman gitu sih. Nah, tipsnya untuk teman-teman, jangan males untuk cari informasi sendiri. Jangan maunya disuapin terus, nggak mungkin dong. Masa udah jadi mahasiswa dosen kayak gini, Mbak ikut ini dong, Mbak ikut, enggak dong. Kita yang harus cari, Bu saya ada program ini, saya mau ikut program ini, bisa nggak dibimbing? Bisa kayak gitu juga. Jadi teman-teman harus inisiatif, nggak mungkin dong mahasiswa dosennya yang nyari-nyari mahasiswa, siapa sih yang mau ikut lomba ini, nggak mungkin kan? Kan harus kamu kan, ya nggak sih? Kamu kayak gitu harus juga kita kan? sendiri gitu. Ya dari benar, kita harus sendiri. berinisiatif karena gini loh, masa depan itu ada di tangan kamu sendiri. Kalau misalnya kamu dalam kegiatan kayak gini aja kamu mintanya disuapin terus, ya gimana sih mau mengembangin diri kamu? Iya nggak sih? Bener banget. Gitu sih menurut aku. Gimana sih Mbak biar kita tuh berani gitu loh Mbak ikut program kayak gitu, apalagi program
tarafnya tuh internasional gitu loh. Iya. Gimana caranya biar kita berani gitu. Jadi beberapa orang tuh insecure karena dia nggak bisa bahasa Inggris. No guys, kalian tuh bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi belum bisa dan belum mau belajar gitu. Nah, jangan insecure karena kalian nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti yang ikut program-program itu hanya mahasiswa bahasa Inggris. Enggak, Kak, teman-teman aku banyak bahkan dia dari pendidikan agama Islam bakal ikut program kayak gitu, program-program internasional. Jadi buat teman-teman yang nggak berani ikut program internasional, coba. Karena aku sendiri ya, jujur, aku sendiri jadi kecanduan gitu loh. Bahkan ini aku lagi proses pendaftaran untuk magang Turki selama 1 minggu ya, semoga aja lolos ya, nggak tahu lagi itu ya. Ya doain ya teman-teman ya, kalau lolos ya Agustus berangkat, tapi nggak tahu sih, aku tidak berekspektasi tinggi tentang itu. Nah jadi teman-teman jangan insecure karena ngeliat kayak aduh kayaknya aku nggak bisa bahasa Inggris. No guys, kalau misalnya kalian insecure, kalian itu jadi kayak membatasi diri kalian untuk tidak mengeksplor diri kalian gitu. Kalian tuh punya potensi dalam diri kalian, apa sih yang mau kalian kembangin? Kalian suka editing, kalian suka yang hal apa, kalian tanya sama diri kalian. Nah setelah itu kalian harus berani ikut internasional, program-program internasional, apalagi kalau udah disupport sama Department of English Education ataupun disupport sama program studi kalian sendiri gitu. Jangan males untuk deket sama dosen. Karena kenapa? Karena kalau kalian udah deket sama dosen, kalian bakalan sering-sering diskusi deh. Kamu harus rajin-rajin diskusi sih menurut aku. Kayak kita bakalan tahu gimana cara pandang dosen, apalagi kalau misalnya siapa tahu kan bisa diajak collab conference. Oh iya benar banget. Ya kan, artikel program internasional kan ada banyak tuh. Siapa tahu kan kamu lebih tertarik dengan penelitian terus diajak sama dosennya enggak sih? Iya. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk ikut program-program kayak gitu karena semua itu ya, aku dulu juga jadi awalnya juga dari orang yang penakut banget. Penakut untuk coba-coba kayak gitu. Tapi aku sadar enggak mungkin dong aku kuliah cuman jadi pulang pergi kegiatan aku cuma ketemu teman belajar nggak mungkin dong. Aku harus punya target-target per semester karena hidup aku itu ya sesuai sama itu. Kalau aku nggak punya target-target kayak gitu, kayak hidup aku hampa gitu loh. Nah jadi mungkin teman-teman harus cari tahu tuh why atau tujuan teman-teman atau visi hidup teman-teman gitu saat ini tuh apa. Kalau misalnya visi teman-teman pengen sukses, pengen punya prestasi internasional, ya coba. Kalau cuma bilang pengen, ya aku pengen deh kayak kamu, pengen doang, semua orang bisa ya nggak sih? Tapi nggak gerak action gitu loh. Nah itu harus action guys, action. Kalau kalian kalau kalian cuma bilang aku pengen deh ke Turki, aku pengen deh ikut program internasional, tapi actionnya mana? Kalian rebahan doang. Aduh no, kalian bakal di blacklist, nggak bisa kalian. Harus action, harus bukan pinter sih, harus ada kemauan dan usaha dari teman-teman sendiri gitu sih. Intinya tuh harus berani dan juga jangan membentengi diri gitu loh. Nah, apalagi jangan pakai alasan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Karena kita kan pasti kan juga yang namanya belajar kan. Apalagi kan kita kan pasti sama teman-teman di mana kita eksplor keluar negara gitu. Pasti kan teman-teman kan juga mengajari kita bahasa Inggris gitu loh. Jadi intinya ya jangan membentengi diri gitu. Ya sama jangan membandingkan diri kamu sama orang lain. No. Membandingkan diri itu boleh, tapi harus diikuti dengan action. Kalau misalnya kamu bilang, si A kok bisa ya gini ya, kok aku nggak bisa ya, kamu bandingin kan. Nah, kamu harus ada actionnya di dalam situ. Kalau misalnya dia bisa, berarti aku juga bisa dong. Aku harus deketin dong dia. Kayaknya caranya gimana ya? Kamu harus menjaga ruang lingkup pertemanan kamu sama orang-orang yang positif. Kalau kamu berteman sama orang-orang yang positif, yakin deh hidup kamu juga bakal berpositif terus sih. Tapi kalau kamu join sama orang-orang yang suka gibah, yang suka ini ya udah teman kamu ya udah ruang lingkup kamu seperti itu. Orang itu dilihat dari bagaimana dia lingkup pertemanannya gitu. Jadi harus berteman sama orang-orang yang berpositif dan optimis, jangan yang pesimis. Bener banget guys, pesan-pesan yang Mbak Intan tadi sampaikan itu sangat penting sekali buat kita ke depannya. Oke, terima kasih banget nih buat Mbak Intan yang udah menjelaskan bagaimana proses pendaftaran dan juga internasional conference atau internasional agenda tersendiri kayak gitu. Salah satunya di International Movement di Turki yang udah Mbak Intan ikutin ini, bahkan sampai mendapatkan 2 reward sekaligus gitu loh. Bisa, kalian bisa. Harus semangat, kalian pasti bisa. Pasti bisa dan harus bisa. Iya. Oke, terima kasih Mbak Intan untuk waktunya pagi hari ini. Oke, terima kasih udah mau berbincang-bincang ya. Aku ini banget sih buat aku kayak berterima kasih sudah memberikan ruang ini untuk menyemangatin teman-teman yang di luar sana mungkin yang banyak yang insecure dan nggak tahu caranya gimana ikut program internasional gitu. Makasih banget sudah mengundang. Sama-sama, karena juga pastinya kan akan memotivasi kita semua gitu loh dan juga mahasiswa-mahasiswa program studi bahasa Inggris lainnya seperti itu. Benar. Baik, terima kasih telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini.
kami ucapkan terima kasih dari Prodi Bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.